Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, kali ini, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam materi gaya dan hukum Newton, alangkah baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu supaya kami tahu, supaya Bapak tahu bagaimana pengetahuan kalian terkait dengan gaya dan hukum Newton. Tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh. Capek nggak sih? Coba tak cek. Atau jangan-jangan ada hantu yang mencet stop. Siapa tuh? Udah lama nggak ketemu. Kan selama rusak kamu nggak kesini? Enggak. Apa ya? Sama sekali, Pak. Oh, kesini. Naruh tas dan segala macam. Kesini. Itu masih pakai. Iya. Kok bagus Agustina? Nggak tahu ngapain tuh mereka. Baru ketempelan. Tempelan Bu. Yang membuat dia stres ternyata ketempelan. Oke, waktu habis. Silakan dikumpulkan. Karena nanti kita akan bahas bagaimana jawaban-jawaban dari kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam materi gaya dan hukum Newton. Di sini ada ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, di sini kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Nah, kita mulai dari awal, di mana pengertian gaya. Nah, gaya diartikan sebagai sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan suatu benda. Jadi, benda tersebut bisa dari keadaan diam lalu bergerak, atau dari bergerak kemudian diam. Itu dinamakan gaya. Dalam gaya, memiliki satuan Newton, atau bisa kita tulis dengan N kapital. Nah, di sekitar kita ada berbagai jenis gaya yang bisa kita jumpai. Yang pertama ada gaya gravitasi, di mana gaya ini yang membuat kita tetap di bumi, tidak terbang ke luar angkasa. Lalu gaya otot, di mana ketika kita menggerakkan otot kita, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, kepala, dan lain-lain, itu memerlukan gaya dari otot kita. Lalu gaya listrik, di mana gaya ini dihasilkan oleh listrik. Gaya magnet, dihasilkan oleh magnet, tarik-menarik, atau tolak-menolak. Lalu gaya gesek, di mana ketika kita menggesekkan benda ke sebuah permukaan. Lalu gaya pegas. Nah, gaya pegas ini bisa kita temukan di dalam bolpen kalian atau mungkin di dalam pen begitu. Nah, Isaac Newton menjelaskan bahwa selain gravitasi, Newton menjelaskan bagaimana keseimbangan gaya memengaruhi gerakan suatu benda. Jadi benda itu bisa dipercepat atau bisa diperlambat. Nah, ketika gaya seimbang, maka objek akan tetap dalam keadaan geraknya atau bergerak dalam kecepatan konstan begitu. Lalu, ketika gaya tidak seimbang, maka objek atau sebuah benda akan dipercepat atau diperlambat. Atau bisa juga mengubah arah geraknya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke depan, ke belakang, ke arah manapun. Nah, namun bagaimana dengan faktor lain, seperti halnya gesekan dan hambatan udara? Nah, dia mengembangkan idenya lebih lanjut menjadi hal yang sekarang kita sebut dengan hukum gerak Newton.
kita akan fokus pada hukum kedua Newton, di mana hukum ini menjelaskan terkait dengan percepatan suatu benda. Nah, Newton menjelaskan bahwa percepatan objek dengan massa sebanding dengan tindakan gaya jaring di atasnya dan berada dalam arah yang sama dari gaya tersebut. Rumus utamanya adalah F sama dengan M dikalikan dengan A, di mana F adalah gaya total, M adalah massa sebuah benda, dan A adalah percepatan. Di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika massanya naik, maka percepatannya naik juga. Sehingga gaya yang dihasilkan akan besar. Nah, seperti halnya mobil, kita akan fokus pada mobil. Di mana mobil meningkatkan kecepatannya ke depan karena gaya massinya lebih besar daripada gaya gesekan di jalan. Ketika gaya gesekan di jalan lebih besar, maka mobil ini akan terlihat susah bergerak, begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, mari kita laksanakan post test. Soal post test hampir sama dengan soal pretest, tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh. Ya, maju mundur. Coba kita lihat lagi. Oke, waktu habis. Bapak akan nilai jawaban yang kalian kerjakan dalam lembar kerja post test ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa disukupkan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Lagi Pak. Setelah minggu lalu kita belajar terkait dengan hukum Newton dalam gerak, sekarang kita akan membahas bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah mobil balon. Jadi nanti kalian akan berkelompok untuk membuat sebuah proyek mobil balon, di mana sebuah mobil sederhana atau kendaraan sederhana bisa bergerak menggunakan gaya yang dihasilkan oleh angin dalam balon. Nah, seperti kasusnya adalah ini. Proyek ini menunjukkan bagaimana mobil balon menggunakan udara sebagai sumber energi. Jadi ini energi terbarukan untuk bergerak. Lalu mencerminkan prinsip dasar dari hukum Newton. Selanjutnya, ini merupakan proyek fisika sederhana menggunakan menggunakan balon sebagai sumber energinya. Tujuan proyek ini adalah untuk memahami dan menerapkan prinsip dasar fisika yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan-bahan yang akan kita butuhkan, yang pertama adalah kaleng bekas. Selain kaleng bekas, kita bisa menggunakan botol, kita bisa menggunakan roll tisu toilet, atau kardus. Lalu yang pasti adalah balon untuk sumber energinya, lalu sedotan, di mana sedotan ini digunakan sebagai knalpot dalam kendaraan, di mana energi yang dihasilkan oleh balon akan mengalir melalui sedotan ini dan akan menghasilkan gaya dorong.
Lalu tutup botol plastik, setelah itu ada perekat, bisa menggunakan lem, selotip, dan lain-lainnya sesuai dengan kreativitas kalian. Lalu gunting atau pisau untuk memotong-motong bahan-bahan yang nantinya diperlukan. Lalu jarum atau alat pelubang untuk melubangi roda dalam kendaraan tersebut. Bisa menggunakan kardus, bisa menggunakan tutup botol juga boleh. Nah, ini bagaimana cara kita membuat mobil balon. Yang pertama adalah kita harus melubangi kaleng atau melubangi botol. Lubangi sisi kaleng untuk membuat poros roda yang akan mendukung ke gerakan mobil balon. Pastikan lubangnya cukup besar agar poros mudah dipasang dan berfungsi dengan baik. Langkah kedua, pasang poros roda tersebut dalam kendaraan atau badan utamanya sehingga badan utamanya bisa bergerak dengan mudah. Langkah selanjutnya, pasang tutup botol sebagai roda, lalu buat lubang untuk sedotan sehingga angin yang keluar dari balon bisa bergerak bebas melalui lubang sedotan tersebut. Lalu selanjutnya pasang sedotan pada balon, lalu rekatkan menggunakan karet, bisa menggunakan selotip, bisa menggunakan lem, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah rekatkan sedotan pada kaleng atau botol atau badan kendaraan kalian, sehingga akan menggerakkan kendaraan kalian. Nah, hukum yang digunakan adalah hukum 3 Newton juga, aksi reaksi, di mana ketika ada aksi yang diberikan oleh balon akan mendorong kendaraan tersebut. Lalu ada gaya dorong atau thrust, di mana gaya dorong dihasilkan ketika udara yang keluar dari sedotan tersebut, sehingga menggerakkan kendaraan tersebut ke depan. Lalu gaya gesek antara roda dengan lantai yang kasar atau yang halus. Lalu ada hukum 1 Newton. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jarak tempuh. Kalau tadi kita membahas F sama dengan M kali A, di mana gayanya sesuai dengan massa dan percepatannya. Untuk menaikkan percepatan, kita harus menurunkan massa. Jadi pilih barang-barang yang sekiranya ringan, sehingga percepatan yang dihasilkan akan lebih besar. Ketika percepatan yang dihasilkan akan lebih besar, maka jarak tempuh yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut juga akan lebih panjang. Begitu. Nah, kali ini saya akan mengelompokkan kalian jadi satu kelompok, lalu menggunakan kelompok tersebut untuk mendesain kendaraan kalian. Baik. Dah, tuh. Nah, tambah lagi. Biar makan waktu. Oke, sebelum kita lanjut ke proyek, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara pembuatan mobil balon. Lumayan tuh 3 menit.
Di-upload kabeh. Enggak bisa lah masuk nih. Masih bis kabeh. Oke, mari kita berkelompok lalu membuat proyek. Lalu kita mulai membuat proyek mobil balon ini. Yo, berkelompok. Oke. Kok capek? Iya. Berapa sih jadi? Ya. Yuk, lepas. Wih. Baik, setelah kita melakukan eksperimen yang sudah kita lakukan tadi, saya ingin salah satu dari kalian supaya mempresentasikan hasil karya kalian, hasil eksperimen kalian ke depan kelas. Mari, silakan Puji. Yeay. Jadi, ini rodanya kan ada 4. Terus, supaya dia bisa jalan, ditiup. Jadi nanti dia jalan. Terus tadi udah dibuat. Ya, hasilnya nanti di sini ada. Hasilnya. Ya, pokoknya berhasil intinya. Ya, terima kasih Puji atas presentasinya, presentasi yang sangat bagus sekali. Jadi apa yang disampaikan Puji adalah benar, di mana gaya yang dihasilkan oleh balon akan mendorong ke depan si kendaraan tersebut. Jadi sebenarnya kita bisa membuat sebuah kendaraan yang ramah lingkungan dengan gaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas partisipasinya dalam proyek ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.